Vitinha merupakan pemain dengan postur tubuh terkecil di skuad utama PSG untuk musim ini, dengan tinggi badan hanya 172 cm. Lee Kang-in dari Korea Selatan memiliki tinggi 2 cm lebih dari Vitinha. Walau berpostur mungil, Vitinha memiliki pandangan permainan yang luas. Ia mampu membaca permainan dengan sangat baik, seolah menjadi konduktor dalam tim PSG. Alur permainan tim banyak ditentukan oleh umpan-umpan dan visinya. Vitinha menjadi pemain PSG yang paling sering mengirimkan umpan. Berdasarkan data dari Squawka, ia mencatatkan 1.264 umpan di ajang Liga Champions musim ini, jumlah terbanyak di antara semua pemain. Tingkat akurasi umpannya mencapai 94,22%, tertinggi di antara pemain yang mengirimkan lebih dari 700 umpan. Arsenal harus mengakui keunggulan PSG, setelah kalah 1-0 pada leg pertama semifinal Liga Champions, yang berlangsung di Emirates Stadium. Gianluigi Donnarumma tampil gemilang, dan menjadi penentu kemenangan PSG, berkat serangkaian penyelamatan impresif. Penjaga gawang asal Italia itu sukses menghalau peluang berbahaya dari Leandro Trossard dan Gabriel Martinelli. Kiper Arsenal, David Raya, mengapresiasi penampilan luar biasa Donnarumma. Donnarumma membuat beberapa penyelamatan luar biasa. Ini baru separuh pertandingan, tapi kami bisa mengambil banyak hal positif, ucapnya. Ia juga menambahkan bahwa meski PSG merupakan lawan tangguh, Arsenal tetap memiliki peluang, hanya saja belum mampu mencetak gol. Walaupun kalah di kandang sendiri, Raya tetap optimistis timnya mampu membalikan situasi di laga tandang. Ia menilai, performa Arsenal meningkat setelah bisa menyesuaikan tempo permainan, khususnya di babak kedua. Penjaga gawang Arsenal, David Raya, tetap menunjukkan semangat positif meskipun timnya kalah dari PSG pada leg pertama semifinal Liga Champions. Alih-alih larut dalam kekecewaan, Raya mencoba menyoroti sisi baik dari performa timnya. Dalam wawancara dengan Amazon Prime, mantan kiper Brentford itu mengatakan bahwa Arsenal mampu bangkit dan mengendalikan permainan usai tertinggal lebih dulu. Namun, pernyataan tersebut mendapat kritikan tajam dari Wayne Rooney. Legenda sepak bola Inggris itu menilai, komentar Raya tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Menurut saya, itu hanya cerminan dari motivasi positif yang diberikan Mikel Arteta di ruang ganti. Tapi sejujurnya, itu tidak mencerminkan apa yang benar-benar terjadi, ujar Rooney. Ia menambahkan, bahwa Arsenal masih belum mampu menembus batas psikologis di level tertinggi kompetisi. Simone Inzaghi memberikan pandangannya mengenai kekuatan Barcelona menjelang laga semifinal Liga Champions antara Inter Milan dan klub asal Spanyol tersebut. Pelatih Inter itu mengakui kehebatan Barcelona sebagai salah satu tim terbaik di dunia. Ia secara khusus menyoroti struktur permainan Barca di bawah asuhan Hansi Flick. Inzaghi menilai bahwa salah satu kunci kesuksesan tim Katalan adalah kemampuan mereka dalam bereaksi cepat saat kehilangan bola. Menurutnya, Barcelona sangat terorganisir, terutama dalam transisi setelah kehilangan penguasaan bola, yang membuat mereka menjadi lawan yang sangat tangguh. Pelatih asal Italia itu juga memuji peran Hansi Flick, yang dianggapnya berhasil membawa banyak perubahan positif, dan membangun fondasi tim yang solid. Federico Chiesa direkrut Liverpool pada musim lalu dengan biaya 12 juta euro, namun ia jarang mendapat kesempatan bermain. Cedera serta persaingan dengan Mohamed Salah membatasi penampilannya. Sehingga, ia hanya tampil 4 kali di Premier League sepanjang musim ini. Meski jarang bermain dan memiliki riwayat cedera, Chiesa tetap menarik minat sejumlah klub. Media Turki, Aspor, melaporkan bahwa Jose Mourinho meminta pihak manajemen Fenerbahce untuk merekrut Chiesa pada bursa transfer musim panas mendatang. Mourinho ingin memperkuat lini sayap timnya, agar bisa bersaing lebih ketat musim depan. Chiesa dinilai sebagai pemain yang dapat menambah kualitas tim, terutama dari segi kreativitas dan kecepatan di sisi lapangan. Liverpool kabarnya bersedia menjual Chiesa seharga 10 juta euro, lebih rendah dari harga belinya, mengingat kontribusinya yang terbatas sejauh ini. Marcus Rashford saat ini menjalani masa peminjaman di Aston Villa, dan telah mencetak 4 gol serta memberikan 6 assist dari 17 penampilan di berbagai ajang. Meski Aston Villa cukup puas dengan performa Rashford, laporan dari Mirror mengungkapkan bahwa sang pemain lebih tertarik melanjutkan karir di luar Inggris daripada menetap permanen di Villa Park. Destinasi impiannya adalah Barcelona. Kabarnya, Rashford bahkan bersedia menerima pemotongan gaji demi memuluskan kepindahannya ke klub asal Katalan tersebut. Barcelona sebenarnya sudah menunjukkan ketertarikan pada bursa transfer musim dingin lalu, namun situasi keuangan saat itu membuat transfer sulit terwujud. Kini, peluang tersebut kembali terbuka, terutama jika Barcelona sukses meraih trofi besar seperti Liga Champions, yang dapat memperbaiki kondisi keuangan klub, dan membantu mereka memenuhi aturan terkait gaji pemain. Real Madrid tengah mencari tambahan pemain bertahan untuk musim depan, dan William Saliba menjadi salah satu target utama mereka. Menurut laporan dari Marca, Los Blancos kembali menunjukkan ketertarikan pada bek Arsenal tersebut. Ketertarikan Madrid terhadap Saliba sebenarnya bukan hal baru. Sejak masa peminjamannya di Marseille pada musim 2021-2022, Saliba sudah masuk dalam radar klub Spanyol itu. Kini, pemain berusia 24 tahun itu dinilai siap untuk pindah ke La Liga. Selama 3 musim terakhir, Saliba menjadi pilar utama lini belakang Arsenal, dengan mencatatkan 129 penampilan, mencetak 6 gol, dan turut membawa timnya meraih 2 trofi Community Shield. Ia juga terpilih dalam FIF Pro World XI tahun lalu. Musim ini,
Saliba kembali menunjukkan performa gemilang, termasuk saat membantu Arsenal menyingkirkan Real Madrid di babak perempat final Liga Champions. Chelsea dikabarkan sedang mengamati Morgan Rogers dari Aston Villa sebagai salah satu kandidat untuk memperkuat skuad pada bursa transfer musim panas mendatang. Rogers sendiri tampil mengesankan bersama Aston Villa di musim ini, mencatat 8 gol dan 9 assist dalam 33 pertandingan Premier League. Secara keseluruhan, ia berkontribusi dalam 27 gol di semua kompetisi, dengan rincian 14 gol dan 13 assist, menjadikannya salah satu pemain muda paling bersinar di Liga. Meskipun Villa enggan melepasnya, tekanan untuk memenuhi regulasi profit and sustainability bisa membuat mereka mempertimbangkan opsi menjual. Chelsea, yang dikenal kerap merekrut alumni Akademi Manchester City, melihat Rogers sebagai pemain yang mampu menambah kreativitas dan kemampuan progresif di area sepertiga akhir lapangan. Florian Wirtz telah menjadi incaran sejumlah klub elit Eropa dalam setahun terakhir, berkat performa impresifnya bersama Bayer Leverkusen. Di tengah persaingan ketat untuk mendapatkan jasanya, Bayern Munich ini muncul sebagai kandidat terkuat untuk mengamankan tanda tangan sang gelandang muda berbakat. Klub raksasa Bundesliga itu dilaporkan berhasil mengungguli tim-tim besar seperti Arsenal, Manchester City, dan Real Madrid dalam perburuan Wirtz. Bahkan, menurut laporan dari Foot Mercato, Bayern disebut telah mencapai kesepakatan kontrak dengan pemain berusia 21 tahun tersebut. Meski demikian, Bayern Munich belum merampungkan negosiasi dengan pihak Leverkusen, sehingga peluang bagi klub lain, termasuk Manchester City, masih terbuka untuk mencoba membajak transfer Wirtz sebelum kesepakatan resmi diumumkan. Manchester City mendapat angin segar dalam upaya mendatangkan bek sayap milik Juventus, Andrea Cambiaso. Pasalnya, Bianconeri dikabarkan telah menetapkan 2 nama calon pengganti untuk pemain asal Italia tersebut, yang menandakan kesiapan mereka melepas Cambiaso dalam waktu dekat. Tim asuhan Pep Guardiola sebelumnya sudah dilaporkan mencoba merekrut Cambiaso selama bursa transfer Januari 2025. Namun, kesepakatan transfer tidak tercapai kala itu. Juventus diakini telah memasang bandrol sebesar 66,7 juta pound sterling untuk pemain serba bisa tersebut, yang mampu bermain di berbagai posisi di lini belakang. Di sisi lain, Manchester City yang tengah mencari sosok pengganti jangka panjang untuk Kyle Walker, menganggap harga tersebut masih terlalu tinggi, meskipun tetap menaruh minat besar terhadap sang pemain. Douglas Luiz merupakan rekrutan baru Juventus pada musim ini. Ia didatangkan dari Aston Villa, dengan nilai transfer sebesar 50 juta euro, dan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Namun, kiprahnya bersama si nyonya tua belum berjalan mulus. Cedera yang dialaminya, membuat ia hanya tampil dalam 23 pertandingan di semua kompetisi, dengan hanya 6 kali sebagai starter, tanpa mencetak gol maupun assist. Penampilan yang kurang memuaskan itu, memicu kritik dari para penggemar. Salah satu fans bahkan melontarkan sindiran tajam dengan bertanya, "Kamu datang ke Turin untuk bermain bola atau hanya sekadar posting di Instagram?" Sindiran tersebut membuat Douglas Luiz kesal. Ia pun merespons dengan penjelasan panjang, menegaskan komitmennya terhadap klub. "Saya tidak datang ke sini hanya untuk mengunggah foto. Tidak ada orang yang melakukan itu, dan saya ingin membawa perubahan. Saya datang dengan tujuan jelas," tegasnya. Klub Liga Italia, AC Milan, dikabarkan telah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak kepada bek kiri andalan mereka, Theo Hernandez. Namun, berbeda dari negosiasi sebelumnya, kali ini tawaran tersebut datang dengan syarat pemotongan gaji, yang menjadi sorotan utama. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, langkah ini diambil sebagai upaya preventif, agar Rossoneri tidak kehilangan Theo secara cuma-cuma saat kontraknya berakhir pada musim panas 2026. Dengan kontraknya yang menyisakan 1 tahun lagi, manajemen Milan ingin memastikan kendali penuh atas masa depan sang pemain, entah melalui perpanjangan kontrak atau kemungkinan transfer yang menguntungkan. Klub juga disebut tengah menimbang situasi keuangan dan struktur gaji tim secara keseluruhan dalam pengambilan keputusan ini. Arsenal gagal memaksimalkan keuntungan bermain di kandang. Bermain di depan para pendukungnya sendiri, The Gunners harus mengakui keunggulan PSG, yang menang berkat gol cepat Ousmane Dembele. Kekalahan ini membuat langkah Arsenal semakin berat, karena mereka wajib menang dengan selisih 2 gol saat bertandang ke markas PSG pekan depan. Tak hanya menelan kekalahan, Arsenal juga menjadi bahan olokan publik, khususnya karena tifo yang dipertontonkan fans mereka saat melawan PSG. Namun, tifo tersebut justru menuai banyak kritik, karena dinilai tidak menarik secara visual. Alih-alih menjadi pemicu semangat, tifo itu malah menimbulkan gelombang komentar negatif. "Saya berharap melihat tifo spektakuler dari Arsenal, tapi malah melihat ini, seperti tampilan mode karir FIFA," tulis seorang netizen. Sementara akun Sportsweek berkomentar, "Fans Arsenal layak mendapat sesuatu yang jauh lebih baik dari spanduk yang terlihat seperti tirai kamar mandi ini." Alejandro Garnacho telah menarik minat Napoli dan Chelsea pada Januari lalu, tetapi akhirnya tetap berada di Manchester United. Namun, jurnalis Cristiano Abruzzese mengklaim, Partenope telah menjadikan Garnacho target nomor 1 mereka, untuk menggantikan Kvaratskhelia, yang bergabung dengan Paris Saint-Germain di awal tahun. Laporan tersebut menambahkan, bahwa dengan posisi United yang tidak terlalu kuat dalam hal aturan profit dan keberlanjutan Liga Primer,
Setan Merah mungkin harus menjual pemain untuk mendanai anggaran mereka musim panas ini. Setan Merah mungkin terbuka untuk melepaskannya di akhir musim, dengan harga yang diminta dikatakan sekitar 50 juta euro. Kebetulan, kepindahan ke Napoli mungkin lebih menarik, jika tim asuhan Antonio Conte memenangkan Serie A musim ini, dengan timnya saat ini memimpin Liga. Media Jerman melaporkan bahwa Barcelona tengah menunjukkan ketertarikan untuk mendatangkan Alejandro Grimaldo pada bursa transfer musim panas tahun 2025. Bek kiri asal Spanyol itu saat ini bermain untuk Bayer Leverkusen, dan klub asal Jerman tersebut dikabarkan siap melepasang pemain jika ada tawaran yang sesuai, yakni di kisaran 30 hingga 40 juta euro. Nilai tersebut dianggap wajar, mengingat performa Grimaldo yang konsisten, serta fakta bahwa ia masih memiliki kontrak dengan Leverkusen hingga akhir musim panas 2027. Dengan demikian, jika Barcelona benar-benar serius ingin memboyongnya kembali ke Camp Nou, mereka harus menyiapkan dana transfer yang cukup besar. Perlu diketahui pula, bahwa Grimaldo bukanlah sosok asing bagi Barcelona. Ia pernah menghabiskan masa mudanya di Akademi La Masia, tempat ia berkembang sebagai pemain muda dari tahun 2009 hingga 2016, sebelum melanjutkan karir profesionalnya di klub lain. Mohamed Salah telah menandatangani perpanjangan kontrak bersama Liverpool hingga musim panas 2027. Penyerang berusia 32 tahun itu memberikan sinyal kuat bahwa ia berkomitmen untuk membantu tim meraih lebih banyak trofi di musim mendatang. Ungkapan tekadnya itu ia sampaikan melalui media sosial pribadinya, di mana ia menyatakan harapannya agar kesuksesan yang diraih musim ini bisa terus berlanjut di musim-musim berikutnya. Kami ingin menyampaikan pesan ini kepada para penggemar. Klub ini harus terus bersaing di level tertinggi dan berjuang untuk menjadi yang terbaik. Tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Semua tim bisa memenangkan pertandingan, tetapi pada akhirnya hanya ada satu juara, dan itulah yang akan dikenang dalam sejarah. Prinsip ini juga berlaku untuk musim depan, tulis Salah dalam unggahannya. Nico Williams kini menjadi target incaran dua raksasa Premier League, yakni Arsenal dan Chelsea, yang tengah bersaing untuk memperkuat lini serang mereka menjelang musim depan. Penampilan impresif sang pemain bersama Athletic Bilbao menarik perhatian banyak klub top Eropa, termasuk dua tim asal London tersebut. Namun menurut laporan yang dikutip dari Goal, proses negosiasi transfer Williams diperkirakan tidak akan mudah. Hal ini disebabkan oleh permintaan gaji yang diajukan oleh perwakilannya, yaitu lebih dari 400.000 pound per minggu. Sebuah angka yang dinilai sangat tinggi, terutama untuk pemain seusianya yang masih tergolong muda. Permintaan tersebut menjadi pertimbangan serius bagi Arsenal dan Chelsea, sebelum mereka mengambil langkah lebih lanjut. Sandro Tonali sebelumnya harus absen selama 10 bulan, akibat pelanggaran yang dilakukan, tak lama setelah menyelesaikan transfernya dari AC Milan. Ketidakhadiran gelandang asal Italia tersebut berdampak pada performa Newcastle yang sempat menurun, hingga akhirnya mereka hanya mampu mengakhiri musim di posisi ke-7. Namun sejak kembalinya Tonali ke lapangan, performa The Magpies menunjukkan peningkatan signifikan. Perpaduan antara teknik permainan yang halus dan semangat juang tinggi dari pemain berusia 24 tahun itu membuatnya menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa. Meski begitu, seperti dilaporkan oleh The Telegraph, Tonali tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan Newcastle. Justru, ia ingin bertahan dalam jangka panjang di Newcastle, sebagai bentuk apresiasi atas dukungan luar biasa yang diberikan oleh klub, rekan-rekannya, dan para penggemar selama masa sulit yang ia alami. Darwin Núñez sempat diharapkan menjadi mesin pencetak gol bagi Liverpool, setelah direkrut ke Anfield pada tahun 2022. Kehadirannya bahkan sempat dianggap sebagai respons Liverpool terhadap transfer Erling Haaland ke Manchester City. Namun, performa Núñez belum memenuhi harapan. Ia sering menyia-nyiakan peluang emas dan mendapat banyak kritik, tidak hanya dari media, tetapi juga dari para pendukung Liverpool. Kini, Liverpool dikabarkan siap melepas Núñez. Berdasarkan laporan dari media Spanyol, klub bersedia menerima penawaran antara 40 hingga 45 juta euro saja, jauh lebih rendah dari biaya transfernya dari Benfica yang mencapai sekitar 85 juta euro. Atletico Madrid disebut sebagai salah satu klub yang paling berminat, dengan Diego Simeone dilaporkan sangat tertarik dan siap melakukan pendekatan resmi. Dalam konferensi pers jelang pertandingan Inter melawan Barcelona, Lautaro Martinez diminta pendapatnya mengenai perbandingan antara Lamine Yamal dan Lionel Messi. Namun, Lautaro dengan tegas menolak menyamakan keduanya. Ia menegaskan bahwa Messi adalah pemain terbaik sepanjang masa. Meski demikian, Lautaro tetap mengapresiasi bakat yang dimiliki Yamal. Menurut saya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Leo. Dia adalah dan akan selalu menjadi yang terbaik sepanjang masa, kata Lautaro. Saya tidak ingin membandingkan mereka. Tapi yang jelas Lamine adalah pemain yang luar biasa. Di usianya yang masih muda, dia sudah meraih banyak hal, termasuk bersama timnas. Kita harus memberinya respek, tambahnya. Setelah turut membawa Liverpool meraih prestasi di Liga Inggris, kini muncul kabar bahwa The Reds menetapkan harga tinggi untuk gelandang mereka, Mick Allister. Rumor ini mencuat, usai Real Madrid dikabarkan berminat mendatangkannya ke Santiago Bernabeu. Mengutip laporan Defensa Central, Liverpool bersiap menuntut bayaran besar dari klub-klub yang berniat merekrut pemain bintang mereka pada bursa transfer mendatang. Disebutkan bahwa harga yang dipatok untuk Mick Allister mencapai 85 juta pounds. Selain itu, Liverpool juga berniat mempertahankan para pemain intinya untuk menghadapi musim baru. Langkah ini
menegaskan bahwa klub tak ingin kehilangan sosok penting yang telah berkontribusi besar terhadap kesuksesan tim. Barcelona menjamu Inter Milan di Estadio Olympique Luis Companys dalam leg pertama semifinal Liga Champions. Pertandingan berlangsung sengit selama 90 menit dan berakhir imbang 3-3. Inter tampil efisien dan layak mendapat pujian, bahkan sempat memimpin berkat gol cepat Marcus Thuram serta 2 gol dari Denzel Dumfries. Namun, Barcelona menunjukkan mental juara dengan membalas lewat gol Lamine Yamal, Ferran Torres, dan gol bunuh diri Yann Sommer. Hasil ini membuat leg kedua di Giuseppe Meazza pekan depan akan menjadi laga krusial yang menentukan siapa yang melaju ke final.